Momen penyatuan cinta antara Ria Ricis dan Teuku Ryan selangkah lagi akan segera terwujud. Keduanya pun kini tengah disibukkan dengan segala persiapan menuju momen sakral seumur hidup yang akan segera digelar. Dan sebelum menjalani biduk rumah tangga, Ricis dan Ryan pun membuat perjanjian pranikah. Lantas, seperti apa isi perjanjian pranikah Ricis dan Ryan? Benarkah selain ada kaitannya dengan harta kekayaan Ricis sebagai ratu konten kreator di Indonesia, mengunjungi keluarga Ryan di Aceh juga menjadi salah satu dari perjanjian pranikah Ricis dan Teuku Ryan? Dan seperti apa tradisi pingitan yang akan dijalani Ricis? Usai dikabarkan sudah meminta surat rekomendasi pernikahan ke kantor urusan agama Pasar Minggu, rupanya hari bahagia Ria Ricis dan Teuku Ryan tinggal menghitung hari. Bahkan, Kepala KUA Kebayoran Lama menyebutkan jika berkas pernikahan Ricis dan Ryan telah diterima. Lantas benarkah keduanya akan menggelar pernikahan di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan pada 12 November mendatang? Lantas, kejutan apa yang sedang disiapkan Ricis di hari spesialnya? Sementara persiapan pernikahan sedang dikerjakan, seperti apa pula foto prewedding Ria Ricis dan Teuku Ryan yang mencuri perhatian karena mengusung konsep busana adat Jawa dan Aceh hingga tema internasional serta sekolah. Benarkah Ricis sendiri akan mengenakan 32 baju adat dari seluruh provinsi di Indonesia untuk preweddingnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen penyatuan cinta antara Ria Ricis dan Teuku Ryan selangkah lagi akan segera terwujud. Keduanya pun kini tengah sibuk-sibuknya mempersiapkan berbagai macam hal. Salah satunya mengurus dokumen-dokumen pernikahan. Seperti halnya pasangan lain pada umumnya, Ria Ricis dan Teuku Ryan pun kian hari berusaha untuk tidak hanya sekedar menyatukan cinta, namun juga visi misi mereka untuk berumah tangga. Dan jelang menikah, pasangan ini pun tidak ketinggalan membuat perjanjian pranikah yang disepakati bersama-sama dan nantinya wajib untuk dijaga selama membangun bahtera pernikahan. Lantas, apa sebenarnya isi perjanjian pranikah Ricis dan Ryan? Benarkah selain ada kaitannya dengan harta kekayaan Ricis sebagai ratu konten kreator di Indonesia, mengunjungi keluarga Ryan di Aceh juga menjadi salah satu dari perjanjian pranikah? Dan memang Ryan dan Ria ini sudah ada kesepakatan sebelum mereka menikah, yaitu Ryan ingin agar Ria dalam setahun beberapa kali datang ke Aceh untuk bertemu dengan keluarga besarnya, beberapa hari tinggal di rumahnya, seperti itu. Dan juga mungkin Ria juga menyampaikan kepada Ryan bahwa ingin sekali setelah menikah nanti ada family vlog gitu. Jadi ingin ditemani vlognya bareng suaminya. Tentu saja tidak mungkin ya seseorang meninggalkan mata pencahariannya begitu saja kalau tidak ada backup-annya. Dalam artian Ryan memang bekerja di satu tempat, tapi dia memiliki ya ada beberapa usaha yang bisa dijalankan di Jakarta. Jadi tentu insya Allah dari hasil pertanyaan kami, Ryan orang yang berpikir panjang lah, insya Allah dia tahu akan kewajibannya bahwa dia menafkahi menurut kesanggupannya untuk anak istrinya nanti. Jadi ya alhamdulillah ada beberapa yang bisa dia jalankan di Jakarta dan masya Allah takdir Allah dengan menuju pernikahan ini
Ya alhamdulillah banyak lah rezeki-rezeki yang berdatangan kepada mereka. Ada, tapi itu masih ya sekitar kita aja dulu. Selain adanya perjanjian pranikah, Ricis pun tidak melupakan salah satu adat di Indonesia yang sering dilakukan oleh calon pengantin, yaitu tradisi pingitan. Ya, dalam tradisi ini, calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan calon pengantin laki-laki selama beberapa hari menuju hari pernikahan. Bahkan sebagai kakak, Oki Setiana Dewi dan Shindy pun mengingatkan adik bungsu dan calon adik iparnya itu untuk mengurangi banyaknya pekerjaan yang tengah mereka lakukan agar tepat di momen bahagianya nanti, Ricis dan Tukurian tetap fit dan sehat. Memang nanti kita ada pingitan lah ya, tapi mendekati hari H-nya. Kalau sekarang sih masih seperti biasa, cuman pas mendekati acara hari H itu baru kita pingit. Biasanya ya 1 minggu lah sebelum hari H. Mungkin lebih ke menjaga aja kan kesehatan biar pandemi. ada timbul rasa kangen juga sih. Yang jelas memang dari keluarga mengingatkan Rian dan Ria jangan terlalu lelah, supaya jangan sakit nanti ketika hari penting ya. Karena kemarin Ria sempat pergi ke satu tempat, hujan-hujanan, makan sembarangan, sempat jatuh sakit. Sehingga memang sekarang Rian dan Ria jangan terlalu lelah, jangan pergi terlalu jauh, jaga kesehatan karena waktunya sudah semakin dekat. Sehingga nanti bisa fit. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah. Deg-degan ini belum, tapi masih mempersiapkan lebih ke mental aja sih untuk jadi calon suami. Akhirnya terkuak isi perjanjian pranikah antara Ria Ricis dan Tukurian. Berkas pernikahan sudah diterima di KUA Kebayoran Lama. Benarkah Ria Ricis dan Tukurian akan menggelar acara pernikahan pada 12 November 2021 mendatang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Momen pernikahan sudah semakin dekat. Ria Ricis dan Tukurian pun sudah mempersiapkan berkas-berkas pernikahannya. Kepala Kantor Urusan Agama Pasar Minggu menjelaskan, seluruh berkas untuk Ricis dan Rian menikah sudah rampung. Ia pun telah memberikan rekomendasi keduanya untuk melangsungkan akad nikah yang rencananya akan digelar di kawasan Kebayoran Lama. Dan akhirnya, hari bahagia Ria Ricis dan Tukurian tinggal menghitung hari. Hal ini pun diungkap oleh Kepala KUA Kebayoran Lama. Lantas benarkah keduanya akan menikah pada 12 November mendatang di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan? Dan benarkah pula Ricis dan Tukurian memang sengaja mempercepat tanggal pernikahan mereka? Berkaitan dengan rencana pernikahannya Ria Ricis dengan Rian, untuk dokumen-dokumen yang diberikan oleh Ria Ricis semuanya sudah lengkap. Dan sudah saya tanda tangani untuk diberikan rekomendasi untuk proses selanjutnya pernikahan di tempat lain. Berkas-berkas yang bersangkutan aja dari Ricis, dari RT RW, kemudian puskesmas dan kelurahan. Rekomendasi yang saya berikan di Kebayoran Lama. Di Hotel Intercontinental Pondok Indah. Kemarin mereka mendaftar, dibawa oleh utusannya, mungkin dari wedding organization, untuk pelaksanaan akad nikah di tanggal 12 November. Kalau masyarakat menyebutnya numpang nikah, kalau KUA berdasarkan aturan itu namanya rekomendasi nikah. Karena dua-duanya memang bukan warga Kebayoran Lama. Alhamdulillah tadi udah mampir KUA ya Bang. Yang penting mudah-mudahan waktunya tepat. Karena kan yang cepat juga belum tentu tepat. Persiapannya Masya Allah sudah, rasa-rasanya sudah rampung semua ya, undangan-undangan juga sudah mulai disebar, khususnya undangan pengajian ya sudah mulai disebar, dan pakaian-pakaian juga sudah sebetulnya, tempat juga apalagi sudah beres.
tinggal pengerjaan di waktu hari H. Pengajian pasti ada lah. Tanggal 5 November nanti insya Allah di hari Jumat, ba'da Jumat akan diadakan pengajian. Memang pengajian kali ini pengajian khusus keluarganya Ricis, khusus perempuan-perempuan, sehingga para ustadzat yang mengisi pun adalah ustadzah ya, para wanita-wanita yang hadir. Tentu saja teman-teman pengajiannya ibu, kemudian santri-santri, kemudian ustadzah guru-guru kami lah, untuk memberikan pembekalan nasihat-nasihat pernikahan untuk Ria Ricis. Setelah nanti pengajian, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diselenggarakan akad nikah dan resepsinya. Nggak nyampe, paling 200-an ya, 200-an. Undangannya itu sangat sedikit. Pengajian itu undangan hanya 50 saja, dari pihak hotel pun akad nikah juga 40 saja. Kenapa dimajukan? Semuanya serba dimajukan ya, lamaran juga dimajukan. Kemudian pengajian dimajukan, akad dimajukan, resepsi dimajukan. Kenapa? Karena ketika Rian datang kemari, saya, Om Idan, Cindy, kamilah keluarga menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang Abang Rian. Pun ketika keluarga mereka kemari, Masya Allah ya, dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan, dan Rian yang juga memperjuangkan Ricis, kemudian mereka saling menyukai satu sama lain, mereka juga sudah siap lahir batin. Rasanya tidak ada alasan untuk menunda terlalu lama ya, Disegerakan ya pengen. Disegerakan karena semuanya sudah siap. Secara semuanya sudah siap. Mereka secara pribadi juga, laki-laki dan perempuan dewasa ya. Ricisnya 26 tahun, Riannya 27 tahun. Kemudian secara rezeki, insya Allah berikan rezeki. Jadi rasa-rasanya tidak ada yang perlu ditunda-tunda lagi. Saat menggelar lamaran beberapa waktu lalu, Ricis memang memperlihatkan kebolehannya menari tarian khas Aceh, Ratoh Jaro. Ya, selain suasana lamaran yang dibalut bahagia bercampur haru, Ricis terlihat memberikan persembahan spesialnya sebagai bentuk dirinya mencintai budaya calon suaminya yang berasal dari Aceh. Bahkan saat itu, keluarga hingga para netizen yang melihatnya itu pun terbelalak melihat kepiawaian Ricis menari, mengikuti gerakan demi gerakan tarian Aceh tersebut. Begitupun dengan gelaran acara akad nikah dan resepsi yang akan digelar, di mana Ricis kembali akan memberikan kejutan spesialnya di momen bahagia sekali seumur hidupnya itu. Dia memang ingin menampilkan sesuatu di akad nikah maupun di resepsi, sehingga memang dia lagi mempelajari sesuatu sehingga bisa menampilkan kejutan itu di hari akad nikah maupun di resepsi. Kalau adat memang dari awal Rian dan Ricis memang senang untuk menonjolkan adat ya, karena kita tidak bisa melupakan tanah kelahiran kita, tempat kita berasal, dan kita bangga dengan tempat di mana kita berasal. Abang Rian dari Aceh, Ria Ricis ibunya dari Palembang, ayahnya dari Jawa, sehingga adat itu yang akan muncul nanti di dalam acara-acara penting Rian dan Ria Ricis. Lamaran kemarin sudah Aceh, tinggal nanti akad nikahnya tentu ada adat-adat lagi yang akan ditonjolkan. Ternyata pernikahan Ricis dan Rian akan digelar 12 November mendatang dengan kejutan spesial yang sedang disiapkan Ricis. Terlihat sudah menjalani foto prewedding dari tema baju India hingga anak sekolahan. Benarkah Ricis dan Tuku Rian akan mengenakan 32 baju adat untuk preweddingnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selain telah mendaftarkan berkas pernikahannya ke KUA Kebayoran Lama, 2 pekan menjelang acara pernikahan, Ricis dan Rian pun tampak semakin sibuk menyiapkan segala hal. Salah satunya, Ricis dan Rian telah menjalani sesi pemotretan prewedding untuk sekian kalinya. Ya, dari hasil foto-foto yang telah dibagikan lewat media sosialnya, Ricis dan Tuku Rian terlihat memakai baju bertemakan modern internasional India, seragam sekolah, hingga adat Aceh dan Jawa.
sempat ingin melakukan foto prewedding dengan 7 konsep. Benarkah ada salah satu konsep yang tidak bisa terlaksana lantaran adanya kendala? Mereka sudah melaksanakan foto-foto sebelum pernikahan. Tentu saja foto-foto itu tidak foto yang berdempetan. Foto-foto itu digunakan untuk nanti ketika mulai resepsi atau ketika akad, foto-foto itu kan akan ditayangkan. Sehingga mereka sudah foto dengan beberapa baju adat, baju sekolah, baju apa lagi ya? Baju India, baju daerah, baju daerah, baju internasional ada. Kita hari ini prewedding Ricis sama Rian untuk konsep adat semuanya gitu. Jadi kemarin kan yang internasional look, hari ini kita adat semua. Adat Aceh itu pasti. Terus Ricis kan emang papanya Jawa, jadi kita angkat Jawa. Ambil masing-masing perwakilan. Iya, perwakilan gitu. Masing-masing ada. Dia kan udah tahu sendiri kan anaknya tuh energik banget ya, pasti lucu lah. Punya nggak boleh denger musik sedikit pun pasti goyang. Nah, tapi justru pas adat Aceh dia langsung diam gitu kan. Moodnya kayak, Cis kenapa? Berat ternyata. Bagian si cewek pasti akan berat di lebih bagian riweh ya dandanannya. Pasti namanya adat. Kalau adatnya ringan Jawa ya. Iya, jadi ekspresi dia agak beda, tapi begitu depan kamera sih profesional banget. Jadi langsung kayak senyum Cis, senyum gitu. Yang jelas kayak nunduknya juga nggak terlalu bisa. Aceh yang 2 look sih. Kita 2 look, kita ambil 2. Jadi kayak yang baju cutnya Din ya, katanya cutnya Din satu gitu, ala-alanya yang pakai setelannya lebih ke celana gitulah, sama satunya lebih pengantin Aceh kayak gitu. Di Jawa ya Jawa. Emang ringin lah, namanya kita udah pakai baju adat pasti. Iya, auranya keluar banget beda. juga, cantik banget. Betul sekali. Cocok banget jadi orang Aceh buat Ricisnya. Yang Riannya pakai juga baju Jawa juga. langsung jadi mas-mas banget ya, kayak Mas Agung. Lumayan sih. Konsepnya sih termasuk ekspektasi karena kita juga pingin beda juga. 7 konsep lumayan, 7 kali dekor. Semakin banyak preweddingnya ya budgetnya juga pasti kan beda dari yang cuma 3 konsep doang pastinya ya. Paket ada beberapa konsep, kalau misalkan nambah lagi ada charge. Cuma menurut saya sih konsepnya masih aman-aman semua supaya nggak ngeribetin, karena kan kalau dibilang fantastis ya mungkin kita kayak konsepnya lebih masuk ke air gitu. Jadi kayak tapi kan ini karena hijab apa kan ketat, nggak boleh juga terlalu gimana-gimana. Uniknya lagi, totalitas demi mewujudkan pernikahan impian, pernikahan yang rencananya akan digelar pada 12 November mendatang. Ricis dan Teuku Ryan pun tidak tanggung-tanggung akan menjalani foto prewedding dengan 32 baju adat khas tanah air. Ya, saking cintanya dengan Indonesia hingga sudah mengunjungi berbagai provinsi di tanah air. Ricis pun akan merealisasikan mimpinya dengan membuat foto prewedding berkonsep baju adat nasional dari 32 provinsi di Indonesia. Menurut sang kakak Oki Setiana Dewi menyebut bahwa adik bungsunya ini kini tengah mencicil foto prewedding baju adat nasional bersama calon suaminya hingga nantinya akan dipersembahkan di hari pernikahannya. Melihat hal tersebut, benarkah Ricis harus merogoh kocek teramat dalam hanya untuk sesi preweddingnya saja? Iya, Ricis sempat bilang kepada kita semua bahwa ingin foto 32 baju adat. 32 provinsi. Banyak ya. Semangat. Foto 32 provinsi baju adat, tapi dicicil-cicil dulu. Mereka sedang menyicil untuk foto baju-baju adat itu. Disesuaikan kebutuhan dan budget. Nanti nggak menguras kantong Ricis banget ya? Harusnya enggak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.